Assalamualaikum para hadirin hadirat. Kembali lagi dengan saya Bang Cong. Kali ini saya akan mereview alur cerita film Psikopat. Tapi jangan lupa bagi kalian yang belum ngopi dan udut dulu. Ngopi dulu. Lanjut. Di awal film kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Patrick Bateman. Dia berusia 27 tahun. Dia adalah lelaki yang benar-benar perfeksionis. Saking perfeksionisnya, semua jenis skincare dia pakai, mulai dari sunscreen, skin sunlight, dan sejenisnya. Anjir. Patrick Bateman adalah seorang banker yang bekerja di perbankan investasi. Di usianya yang ke-27, dia sudah memiliki semua yang diharapkan oleh manusia. Pekerjaan yang stabil, penghasilan yang besar, apartemen yang mewah, dan pasangan cantik, yaitu tunangannya namanya Evelyn. Ini orangnya merupakan rentetan hal yang sudah dicapai dalam usia yang relatif muda. Di pagi harinya terlihat Patrick yang sedang rapat dengan teman-temannya. Pada saat rapat terlihat Patrick dan teman-temannya memamerkan kartu nama mereka satu persatu. Dimulai dengan Patrick yang memamerkan kartu namanya yang menurut teman-teman lainnya punya Patrick cukup bagus dan keren. Tapi ketika Paul Allen memamerkan kartu namanya dan memperlihatkan kepada Patrick dan teman-temannya, terlihat Patrick yang merasa kalah saing dengan Allen yang rupanya kartu nama punya Allen punya kertas yang lebih halus, bersih, ketebalan yang pas, bahkan ada tanda air yang lebih perfect dari punya Patrick. Menyadari itu, Patrick pun terlihat naik darah dan kesal sampai-sampai meneteskan keringat. Something wrong, Patrick? Di malam harinya terlihat Patrick mendatangi seorang tunawisma yang berada di pinggir jalan gang sempit. Tiba-tiba Patrick langsung menikam tunawisma itu sampai koit. Tak terkecuali anjing tunawisma itu juga Patrick bunuh. Alasan Patrick membunuhnya karena hal sepele. Patrick masih merasa kesal dengan Ellen karena dia kalah saing soal kartu nama itu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Patrick adalah seorang psikopat brutal. I don't have anything in common with you. What? Pada saat pesta malam Natal, Patrick mencoba mengajak Ellen untuk makan malam. Patrick mengajak Ellen ke restoran mewah bernama Dorsia. Setelah makan dan minum-minum, Patrick membujuk Ellen untuk datang ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya Ellen yang sudah mabuk pun hanya bisa duduk sambil melihat-lihat apartemen Patrick. Kemudian Patrick memutar musik dan menjelaskan sisi artistik dari lagu yang diputarnya. Dia kemudian pergi ke kamar mandi menggunakan jas hujan, kemudian mengambil sebuah kapak sambil terus membicarakan musik. Patrick bergerak ke belakang Ellen kemudian mengayunkan kapaknya berkali-kali sampai Ellen pun koit tak bernyawa. Astagfirullah, gara-gara kartu nama guys. Patrick sungguh terlalu. Patrick kemudian membuang mayat Ellen dan pergi ke apartemen Ellen agar enggak ada orang yang mencurigai kalau Ellen sudah tewas. Patrick merekam suaranya ke mesin penjawab dan berpura-pura sebagai Ellen. Patrick mengatakan bahwa Ellen sedang pergi ke London untuk kepentingan bisnis. Hi, this is Paul. Been called away to London. Di pagi harinya di kantor, Patrick ditemui oleh seorang detektif swasta bernama Donald Kimball.
Kimball sedang mengumpulkan informasi tentang Ellen yang dinyatakan hilang. Dia pun menanyai Patrick. Patrick menyatakan bahwa dia enggak kenal dekat dengan Ellen dan hanya pernah sekali makan malam dengannya. Sungguh sangat psikopat kamu, Patrick. Di malam harinya, untuk menghilangkan stres, Patrick pun menyewa jasa dua PSK dan memperkenalkannya dirinya sebagai Paul Allen atau yang sudah dibunuh oleh Patrick. Kedua PSK itu namanya sebagai Christy dan Sabrina. Sebelum bercinta, Allen menjelaskan tentang kesukaannya pada album band Genesis. Selesai bercinta, Patrick menghajar dua PSK itu sampai mereka terluka. Barulah Patrick membayar mereka dan mempersilahkan mereka pergi. Selanjutnya, ketika Patrick sedang kumpul-kumpul bareng dengan teman-temannya, kondisi kejiwaan Patrick semakin berbahaya. Dia nyaris mencekik rekan kerjanya yaitu Louis karena memperlihatkan kartu nama yang mirip dengan Ellen. Begitu juga dengan nasib sekretarisnya. Judulnya adalah kartu nama membawa petaka ini namanya. Di pagi harinya di kantor, Patrick mengajak Jen, yaitu sekretarisnya, untuk minum di apartemennya nanti malam. Malamnya terlihat Jen yang sudah sampai di apartemen Patrick dan berbincang-bincang. Ketika itu tiba-tiba Patrick mengambil pistol paku dan ingin menembak Jen. Dan ketika ingin menembak, tiba-tiba tunangan Patrick mengirim pesan di mesin penjawab dan Patrick pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Jen sekretarisnya. Singkat cerita, Jen pun pergi dan mengingatkan Patrick bahwa Kimball atau detektif yang mencurigai Patrick mengajak Patrick bertemu lagi esok siang di sebuah restoran. Siang harinya terlihat Patrick dan Kimball sedang mengobrol. Kimball mengatakan bahwa Patrick sudah dalam pengawasannya lagi dalam kasus hilangnya Ellen. Dia menambahkan kalau salah satu rekan Patrick memberi keterangan bahwa baru-baru ini melihat Ellen di London. Patrick yang merasa lega sekaligus bingung terhadap dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh Patrick. Dan film pun tamat, ending yang sungguh